Sejarah panjang bangsa Slavia dalam perspektif Islam adalah topik yang menarik, meskipun tidak ada catatan Islam yang secara spesifik menjelaskan sejarah bangsa Slavia dalam kerangka ajaran agama. Namun, bangsa Slavia yang terdiri dari kelompok-kelompok besar seperti Slavia Timur, Barat, dan Selatan memiliki hubungan sejarah yang cukup penting dengan dunia Islam, terutama dalam konteks geopolitik, perdagangan, dan interaksi budaya, baik melalui kontak langsung dengan kekhalifahan maupun melalui bangsa-bangsa Muslim di Eropa Timur dan Asia Tengah. Bangsa Slavia memiliki sejarah panjang yang bermula di wilayah Eropa Timur dan Tengah. Mereka merupakan kelompok etnolinguistik yang terbagi menjadi 3 cabang utama: Slavia Timur, meliputi Rusia, Ukraina, dan Belarus. Slavia Barat meliputi Polandia, Ceko, dan Slovakia. Slavia Selatan meliputi Balkan seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, Slovenia, dan Makedonia. Sejarah awal bangsa Slavia dapat ditelusuri ke abad ke-6 Masehi, ketika mereka mulai bermigrasi dan menetap di berbagai wilayah Eropa, memperluas pengaruh mereka dari Eropa Tengah hingga ke Balkan dan Rusia. Pada saat itu, bangsa Slavia tidak memiliki banyak kontak dengan dunia Muslim karena pusat-pusat kekuasaan Islam masih berada jauh di kawasan Timur Tengah dan Mediterania. Hubungan antara bangsa Slavia dan dunia Islam mulai berkembang ketika Kekaisaran Khazar di Eropa Timur menjadi perantara utama antara dunia Islam dan Eropa Utara. Khazar, yang kemudian sebagian besar penguasanya memeluk agama Yahudi, memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Bangsa Slavia Timur, terutama orang Rus, leluhur Rusia, terlibat dalam perdagangan dengan Khazar, dan melalui jalur perdagangan ini, mereka mendapatkan kontak tidak langsung dengan dunia Islam. Pedagang Muslim dari kekhalifahan Abbasiyah seringkali melakukan perjalanan ke Eropa Timur untuk berdagang. Ini terutama terlihat dalam penemuan koin dirham perak Abbasiyah di wilayah Rusia dan Skandinavia, yang menunjukkan bahwa perdagangan antara dunia Islam dan Eropa Utara sangat penting selama periode ini. Hubungan antara bangsa Slavia dengan Islam menjadi lebih signifikan ketika Islam mulai masuk ke wilayah Eropa Timur dan Balkan pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi melalui ekspansi kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, serta interaksi dengan dunia Muslim di Asia Tengah dan Kaukasus. Selama abad ke-8 dan ke-9 Masehi, pasukan Muslim dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mulai melakukan ekspansi ke wilayah Balkan yang dihuni oleh bangsa Slavia Selatan. Meskipun mereka tidak mendirikan kekuasaan yang bertahan lama di wilayah ini, kontak militer dan budaya mulai terjadi antara penduduk Slavia di Balkan dan pasukan Muslim. Setelah jatuhnya Konstantinopel dan berdirinya Kekaisaran Utsmaniyah pada abad ke-15, hubungan ini semakin intensif. Islam mulai mendapatkan pengaruh yang lebih besar di wilayah Slavia Selatan selama ekspansi Kekaisaran Utsmaniyah Ottoman pada abad ke-14 dan 15. Utsmaniyah menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan, termasuk Serbia, Bosnia, dan Bulgaria, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Slavia. Salah satu wilayah yang paling penting dalam sejarah Slavia dan Islam adalah Bosnia, di mana sejumlah besar orang Bosnia memeluk Islam setelah wilayah tersebut jatuh ke tangan Utsmaniyah pada tahun 1463. Bosnia menjadi bagian penting dari Kekaisaran Utsmaniyah, dan masyarakat Muslim Bosnia, Bosniak, masih ada hingga hari ini. Bosnia menjadi pusat penting bagi Islam di Eropa. Meskipun orang-orang Slavia di Serbia dan Kroasia sebagian besar tetap beragama Kristen, Ortodoks di Serbia dan Katolik di Kroasia, mereka tetap berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama beberapa abad. Pengaruh Islam di wilayah ini juga tercermin dalam aspek budaya, arsitektur, dan hukum. Di wilayah Slavia Timur, Rusia, Ukraina, dan Belarus, interaksi dengan Islam lebih banyak terjadi melalui pertemuan dengan bangsa-bangsa Muslim di Asia Tengah dan Kaukasus. Salah satu kekuatan Muslim utama yang memengaruhi wilayah ini adalah Kekhanan Volga Bulgaria, sebuah negara Muslim yang kuat di sepanjang sungai Volga. Volga Bulgaria memeluk Islam pada abad ke-10, dan hubungan dengan bangsa Slavia Timur, terutama dengan orang Rus, berkembang dalam bidang perdagangan dan politik. Pada abad ke-13, Kekhanan Mongol, gerombolan emas, yang juga menjadi Muslim pada akhir masa kekuasaannya, menguasai sebagian besar wilayah Rusia dan Ukraina. Kehadiran Mongol Muslim membawa pengaruh Islam di wilayah Rusia, meskipun mayoritas populasi tetap beragama Kristen Ortodoks. Namun, melalui hubungan perdagangan dan politik dengan dunia Muslim,
wilayah Slavia Timur terus memiliki kontak dengan Islam. Pengaruh Islam di wilayah Slavia terus berlanjut hingga era modern, terutama di Balkan. Di Bosnia dan Albania, Islam tetap menjadi agama mayoritas atau signifikan. Pada saat yang sama, wilayah Slavia lainnya, seperti Rusia, tetap memiliki populasi Muslim yang signifikan, terutama di wilayah Kaukasus dan Volga, seperti di Tatarstan dan Bashkortostan. Sejarah Islam di Rusia lebih terfokus pada populasi Muslim di wilayah Volga, Kaukasus, dan Asia Tengah. Muslim di wilayah ini, seperti orang Tatar dan Chechnya, telah menjadi bagian integral dari sejarah Rusia selama berabad-abad. Meskipun bukan bagian dari bangsa Slavia secara langsung, mereka berbagi sejarah politik dan sosial dengan Rusia, yang secara etnis mayoritas Slavia. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh, negara-negara di Balkan, termasuk Bosnia, Serbia, dan Kosovo, mengalami pergolakan besar. Bosnia tetap menjadi negara dengan populasi Muslim yang signifikan, dan dalam Perang Bosnia, identitas Muslim Bosnia menjadi faktor penting dalam konflik tersebut. Kosovo juga menjadi pusat komunitas Muslim Albania yang kuat, dan keduanya memainkan peran penting dalam geopolitik Balkan modern. Sejarah bangsa Slavia dalam konteks Islam melibatkan interaksi yang kompleks dan dinamis selama berabad-abad. Mulai dari kontak perdagangan awal melalui Kekaisaran Khazar dan Abbasiyah, hingga penaklukan Utsmaniyah di Balkan dan pengaruh Mongol di Rusia, Islam memainkan peran penting dalam membentuk beberapa aspek budaya, politik, dan sosial bangsa Slavia. Hingga saat ini, komunitas Muslim tetap menjadi bagian penting dari lanskap budaya dan agama di beberapa wilayah Slavia, terutama di Balkan dan Rusia. Hubungan antara bangsa Slavik dan peradaban Islam memiliki sejarah panjang yang menarik, meskipun mungkin tidak sepopuler hubungan antara Islam dan bangsa-bangsa lain seperti Arab, Persia, atau Turki. Interaksi ini dimulai sejak masa awal Islam dan terus berkembang selama berabad-abad melalui perdagangan, perang, diplomasi, dan penyebaran agama. Berikut ini adalah ikhtisar tentang sejarah panjang bangsa Slavik dan hubungannya dengan peradaban Islam. Interaksi awal antara bangsa Slavik dan dunia Islam terjadi melalui rute perdagangan. Pedagang dari kekhalifahan Islam berhubungan dengan suku-suku Slavik yang hidup di wilayah Eropa Timur. Salah satu komoditas utama yang diperdagangkan adalah budak Slavik yang berasal dari kata Latin sclavus, yang kemudian menjadi slave dalam bahasa Inggris. Pedagang Muslim sering membawa budak dari wilayah Slavik ke pasar-pasar di dunia Islam, terutama ke Spanyol Islam, Andalusia, dan kekhalifahan Abbasiyah. Selain perdagangan budak, komoditas lain seperti bulu binatang, madu, dan lilin juga diperdagangkan. Para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam menghubungkan bangsa Slavik dengan peradaban yang lebih luas, karena mereka membuka pintu bagi bangsa Slavik untuk berinteraksi dengan peradaban Timur Tengah dan Mediterania. Salah satu hubungan penting antara bangsa Slavik dan dunia Islam terjadi melalui Kekaisaran Khazar, sebuah negara multietnis yang kuat di wilayah sekitar Laut Kaspia. Kekaisaran Khazar, yang didominasi oleh suku-suku Turkik tetapi memiliki pengaruh Slavik yang kuat, memeluk Yudaisme sebagai agama resmi mereka pada abad ke-8. Kekaisaran ini memiliki hubungan diplomatik dan militer dengan Kekhalifahan Abbasiyah, dan beberapa pertempuran terjadi antara mereka. Meskipun Khazar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan dunia Muslim, hubungan mereka juga ditandai oleh konflik sporadis. Pada abad ke-10 hingga 13, hubungan antara bangsa Slavik dan dunia Islam semakin kompleks dengan kemunculan negara-negara yang lebih terorganisir di Eropa Timur dan Balkan, seperti Kievan Rus, yang merupakan cikal bakal negara Rusia modern, Ukraina, dan Belarusia. Kievan Rus terlibat dalam konflik dengan Kekhalifahan Abbasiyah dan bangsa-bangsa Muslim lainnya, terutama dalam konteks pertempuran untuk menguasai rute perdagangan utama. Pada abad ke-10, pasukan Kievan Rus melancarkan serangan terhadap kota-kota Muslim di wilayah Laut Hitam dan Kaukasus. Namun, pada saat yang sama, orang-orang Kievan Rus juga melakukan perdagangan dengan dunia Muslim, terutama di kota-kota seperti Baghdad dan Konstantinopel, Bizantium, di mana banyak pedagang Muslim berada. Ketika Kekaisaran Ottoman mulai berkembang pada abad ke-14, hubungan antara bangsa Slavik dan dunia Islam memasuki fase baru. Kekaisaran Ottoman menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan yang dihuni oleh berbagai bangsa Slavik seperti Serbia, Kroasia, dan Bulgaria. Banyak dari wilayah ini berada di bawah kekuasaan Ottoman selama berabad-abad, dan ini membawa pengaruh besar dari peradaban Islam ke wilayah Slavik.
Salah satu dampak utama dari penaklukan Ottoman adalah penyebaran Islam di wilayah tersebut. Di Bosnia, misalnya, banyak orang Slavik yang memeluk Islam dan menjadi bagian dari komunitas Muslim yang berkembang di wilayah itu. Hingga hari ini, Bosnia dan Herzegovina memiliki populasi Muslim Slavik yang signifikan. Selain Bosnia, banyak orang Albania dan Pomak, Slavik Muslim di Bulgaria, juga memeluk Islam di bawah pemerintahan Ottoman. Namun, di banyak bagian Balkan, terutama Serbia dan Kroasia, identitas Kristen Ortodoks dan Katolik tetap kuat, dan mereka sering terlibat dalam konflik dengan Kekaisaran Ottoman. Di bawah kekuasaan Ottoman, bangsa Slavik yang tinggal di Balkan berinteraksi secara intens dengan budaya Islam. Seni, arsitektur, bahasa, dan hukum Ottoman membawa pengaruh Islam yang mendalam di wilayah ini. Masjid-masjid, madrasah, dan institusi pendidikan Islam berkembang di wilayah Balkan, menciptakan jembatan antara peradaban Islam dan budaya Slavik. Beberapa pemimpin militer dan politik di Kekaisaran Ottoman juga berasal dari keturunan Slavic, seperti Sulaiman Pasha dan Mehmet Pasha Sokolovic, yang berasal dari Serbia dan memegang posisi penting dalam pemerintahan Ottoman. Pada era modern, hubungan antara bangsa Slavik, terutama Rusia, dan dunia Islam terus berkembang. Rusia mulai memperluas wilayahnya ke Kaukasus dan Asia Tengah yang merupakan wilayah mayoritas Muslim. Ini membawa bangsa Slavik ke dalam kontak yang lebih dekat dengan komunitas Muslim seperti Tatar, Chechnya, dan bangsa Turkic lainnya. Selama pemerintahan Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, hubungan ini ditandai oleh dinamika politik dan militer, dengan beberapa periode penindasan terhadap komunitas Muslim di wilayah tersebut. Namun, di era kontemporer, negara-negara Slavik seperti Rusia memiliki populasi Muslim yang signifikan dan hubungan politik yang erat dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Asia Tengah. Hubungan antara bangsa Slavik dan peradaban Islam terbentuk melalui berbagai jalur, mulai dari perdagangan, perang, diplomasi, hingga penyebaran agama. Bangsa Slavik memainkan peran penting dalam interaksi antara dunia Islam dan Eropa Timur serta Balkan. Meskipun hubungan ini seringkali dipengaruhi oleh konflik, terdapat pula fase-fase di mana pertukaran budaya dan agama terjadi secara damai, terutama di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Hingga hari ini, pengaruh Islam tetap hidup di beberapa bagian dari wilayah Slavik, terutama di Bosnia dan Herzegovina, serta sebagian dari wilayah Rusia dan Kaukasus. Sejarah panjang bangsa Slavia, Slavik, dan hubungannya dengan peradaban Islam cukup menarik dan kompleks, terutama dalam konteks interaksi antara dunia Islam dan Eropa Timur. Para ilmuwan Muslim melihat hubungan ini dari sudut pandang sejarah perdagangan, diplomasi, dan konflik militer, serta bagaimana Islam berkembang di wilayah Slavia. Berikut adalah beberapa pandangan penting yang disorot oleh para ilmuwan Muslim tentang sejarah bangsa Slavia dan hubungannya dengan peradaban Islam. Pada abad pertengahan, dunia Islam dan bangsa Slavia, khususnya di wilayah Rusia, Ukraina, dan Balkan, menjalin hubungan melalui perdagangan. Salah satu rute perdagangan penting adalah rute Volga, yang menghubungkan Khilafah Abbasiyah dengan wilayah Slavia. Para pedagang Muslim dari wilayah Kekaisaran Abbasiyah berdagang dengan bangsa Slavia, membawa barang-barang seperti kain, rempah-rempah, dan barang mewah. Sementara bangsa Slavia sering memperdagangkan budak, bulu, dan hasil hutan. Hubungan diplomatik dan perdagangan ini membuka jalan bagi interaksi budaya dan ideologi antara kedua belah pihak. Di dalam teks-teks sejarah Muslim, terdapat catatan tentang bangsa Slavia yang dikenal sebagai Saklab atau Sakalibah. Mereka adalah orang-orang dari Eropa Timur yang kadang-kadang diperbudak atau dijual di pasar-pasar Muslim. Namun, di luar perbudakan, ada juga hubungan damai dan saling menguntungkan. Pada abad ke-14 dan ke-14, interaksi antara dunia Islam dan bangsa Slavia menjadi lebih intens ketika Kekaisaran Ottoman meluaskan wilayahnya ke Eropa Tenggara dan Balkan. Wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok Slavia, seperti Serbia, Bosnia, dan Kroasia. Di bawah kekuasaan Ottoman, Islam menyebar di beberapa wilayah Slavia, terutama di Bosnia, di mana banyak penduduk setempat memeluk agama Islam. Ini menciptakan komunitas Muslim Slavia yang unik, yang hingga hari ini masih dapat ditemukan di wilayah Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, dan beberapa bagian Albania. Para ilmuwan Muslim melihat penyebaran Islam di wilayah-wilayah ini bukan hanya sebagai hasil dari penaklukan militer, tetapi juga melalui mekanisme perdamaian seperti perkawinan campuran, konversi sukarela, dan penyebaran ajaran sufi. Islam di Balkan berkembang dengan cara yang unik,
mempertahankan karakteristik budaya Slavia sambil mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam. Hubungan antara bangsa Slavia dan dunia Islam juga berdampak pada pertukaran budaya. Di bawah pemerintahan Ottoman, banyak aspek budaya Islam dan Slavia saling mempengaruhi, termasuk dalam seni, arsitektur, dan hukum. Misalnya, dalam arsitektur Ottoman di Balkan, terdapat perpaduan antara gaya arsitektur Islam dengan tradisi arsitektur lokal Slavia. Dalam bidang hukum, banyak komunitas Slavia yang tetap mempraktikkan hukum lokal mereka, seperti kanun di Albania, tetapi dengan pengaruh yang kuat dari syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa interaksi Islam dengan bangsa Slavia tidak menghapuskan budaya lokal mereka, tetapi justru menciptakan sintesis baru yang khas. Dalam sejarah Islam, ada sekelompok orang Slavia yang disebut Sakalibah atau Saklab yang memainkan peran penting, khususnya dalam pemerintahan Islam. Banyak dari mereka adalah budak yang kemudian naik pangkat menjadi pejabat militer atau administratif di berbagai kerajaan Muslim, terutama di Andalusia, Spanyol Muslim, dan Kekhalifahan Abbasiyah. Beberapa Sakalibah bahkan mencapai posisi kekuasaan yang sangat tinggi dan memiliki pengaruh signifikan dalam politik. Mereka seringkali dijadikan tentara atau penjaga istana dan memiliki peran dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka awalnya datang dari kondisi perbudakan, ada ruang bagi mereka untuk naik status sosial dan politik dalam peradaban Islam. Meskipun ada banyak interaksi damai, sejarah hubungan antara dunia Islam dan bangsa Slavia juga diwarnai oleh konflik, terutama selama periode Perang Salib dan setelahnya. Salah satu konflik yang paling signifikan adalah Perang Ottoman dengan negara-negara Slavia Kristen di Eropa Timur. Namun, banyak ilmuwan Muslim melihat konflik ini bukan semata-mata sebagai benturan peradaban, tetapi lebih sebagai perjuangan politik dan ekonomi. Di sisi lain, hubungan ini juga diwarnai oleh penerimaan sebagian besar wilayah Slavia terhadap keberadaan Islam. Di Balkan, misalnya, Islam tetap menjadi agama yang diakui dan diterima, bahkan setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, meskipun ada tekanan dari beberapa kelompok nasionalis. Di zaman modern, komunitas Muslim Slavia terus memainkan peran penting, terutama di Balkan. Bosnia dan Herzegovina menjadi contoh bagaimana identitas Muslim dan Slavia dapat hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Para ilmuwan Muslim memandang hubungan antara bangsa Slavia dan peradaban Islam di zaman modern sebagai bukti toleransi dan kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Secara keseluruhan, para ilmuwan Muslim memandang sejarah panjang bangsa Slavia dan hubungannya dengan peradaban Islam sebagai contoh interaksi yang kompleks dan dinamis. Hubungan ini melibatkan perdagangan, diplomasi, konversi agama, dan kadang-kadang konflik, tetapi juga mencerminkan kemampuan peradaban Islam untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan berbagai kelompok etnis, termasuk bangsa Slavia.